Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Ada masalah yang sangat besar ketika kekuatan jiwa seseorang berubah dari wujud cair menjadi wujud padat. Sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan jiwa dalam wujud padat. Jangan bicara tentang Soul Douluo yang tidak bisa berubah menjadi Titled Douluo. Mari kita bicara tentang Titled Douluo saja. Kau sudah berlatih tanding dengan banyak Titled Douluo. Pernahkah kau menyadari bahwa bahkan Titled Douluo dengan peringkat yang sama pun sebenarnya bisa sangat berbeda kemampuannya? Huo Yuhao langsung mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah menemukan titik ini. Bukankah ini karena jiwa bela diri seseorang?" Penatua Suan tersenyum dan berkata, "Benar. Itu ada hubungannya dengan jiwa bela diri seseorang. Semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin baik ia mampu melepaskan kekuatannya ketika ia menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya. Namun, Anda mungkin tahu sesuatu. Semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin besar jumlah kekuatan jiwa selama kultivasi. Ini karena jiwa bela diri seseorang dapat menampung sebagian dari kekuatan jiwanya. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar jumlah kekuatan jiwa yang dapat disimpannya. Bisakah seseorang menyimpan sebagian kekuatan jiwanya di dalam jiwa bela dirinya?" Huo Yuhao tercengang. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Penatua Suan tersenyum dan berkata, "Ya, seharusnya kau menyadarinya sekarang. Seorang master jiwa dapat melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri jika ia setidaknya seorang petapa jiwa. Tubuh sejati jiwa bela diri dapat membantunya menyimpan sebagian kekuatan jiwanya. Kau hanya akan mempelajari pengetahuan tersebut di akademi jika kau setidaknya seorang petapa jiwa. Kau tidak menyadarinya karena jumlah kekuatan jiwa yang kau miliki sudah lebih besar daripada master jiwa lain dengan peringkat yang sama. Jangan lupa, kau memiliki jiwa bela diri kembal." Huo Yuhao merenung, lalu bertanya, "Apakah ini berarti sangat sulit bagi seorang Titled Douluo untuk berkembang lebih jauh ketika kekuatan jiwanya mencapai keadaan padat?" Penatua Suan tersenyum dan mengangguk ringan, "Benar. Anda benar. Alasannya juga sangat sederhana. Jika kekuatan jiwa Anda berada dalam wujud gas atau cair, ia dapat mengalir di dalam tubuh Anda. Nah, izinkan saya bertanya. Apakah kekuatan jiwa Anda masih dapat mengalir jika berada dalam wujud padat?" Huo Yuhao tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa seseorang mengalir di dalam tubuhnya jika tubuhnya masih dalam keadaan padat? Penatua Suan berkata, "Penelitianmu berjalan ke arah yang benar. Faktanya, situasi yang kau gambarkan persis seperti inti jiwa yang hanya muncul pada gelar Douluo. Inti ini merujuk pada inti kekuatan jiwa, fondasi seorang gelar Douluo. Kekuatan jiwa dipadatkan dari wujud cair menjadi wujud padat, yang kemudian dibenamkan ke dalam dantian seorang guru jiwa. Itulah inti jiwa. Inti jiwa berputar terus-menerus dan akan menyerap kekuatan jiwa eksternal melalui guru jiwa untuk digunakan oleh guru jiwa. Baik dalam hal kekuatan bertarung maupun kemampuan pemulihan. Guru jiwa akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jauh lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang setelah memadat dibandingkan saat berada dalam wujud cair atau gas. Ini karena manusia tidak mungkin dapat mengalirkan kekuatan jiwa padat ke seluruh tubuhnya. Manusia hanya dapat membedah kekuatan jiwa padat di dalam tubuhnya menjadi manik-manik sebelum mengendalikan sirkulasi kekuatan jiwanya seperti dalam wujud gas atau cair. Proses ini tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berbahaya.
Akibatnya, beberapa master jiwa yang merasa tidak berbakat akan menyerah untuk meningkatkan kemampuan lebih lanjut setelah mereka menjadi titled Douluo. Dan tetap berada di peringkat 91. Ini sangat aman bagi mereka. Sebenarnya sesulit itu, Huo Yuhao terkejut mendengarnya. Penatua Xuan melanjutkan, namun tidak sepenuhnya benar bahwa kekuatan jiwa tidak dapat bersirkulasi dalam tubuh seseorang dalam wujud padat. Jika kekuatan spiritual seorang master jiwa cukup kuat sehingga ia dapat mengendalikan manik-manik kekuatan jiwa untuk muncul dalam wujud gas atau cair, ia secara alami dapat mengedarkan kekuatan jiwanya. Dengan demikian, wujud padat, cair, dan gas mungkin saja ada bersamaan. Seseorang harus menjadi seorang transenden Douluo untuk mengendalikan kekuatan jiwanya pada tingkat ini. Akibatnya, setelah menjadi seorang transenden Douluo, kultivasi mungkin akan menjadi lebih mudah. Setidaknya ada metode kultivasi yang benar. Tentu saja, transenden Douluo masih sulit untuk ditingkatkan. Ada batas kemampuan tubuh manusia dalam menangani kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa masih bisa dikompresi dalam wujud gas atau cair, dan sudah sangat terkompresi dalam wujud padat. Kekuatan jiwa tidak bisa lagi dikompresi lebih lanjut. Agar tubuh manusia dapat menangani lebih banyak kekuatan jiwa, pertanyaan yang Anda ajukan sebelumnya kembali lagi. Mengapa kekuatan jiwa di Tian mengandung kekuatan spasial yang begitu kuat? Di Tian memiliki kultivasi 800.000 tahun. Meskipun ia tidak hidup di dunia ini selama 800.000 tahun, ia tetap hidup jauh lebih lama daripada kita. Sepanjang hidupnya, ia telah memahami misteri ruang dan waktu yang memberinya kultivasi saat ini. Tak seorang pun di benua ini yang dapat menandinginya dalam hal ini. Kekuatan jiwanya, yang merupakan setiap lubang hitam kecil yang Anda lihat, mengandung kekuatan jiwa terkompresi yang sangat besar. Kekuatan tersebut disimpan di dalam tubuhnya menggunakan waktu dan kekuatan spasial, yang memungkinkannya untuk mengendalikannya. Begitu pertarungan terjadi, ia dapat melepaskan kekuatan bertarung yang luar biasa dengan mengendalikan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwaku saat ini adalah peringkat 98. Selama bertahun-tahun, aku terus memikirkan bagaimana cara mengendalikan kekuatan spasial itu dan menstabilkannya setelah mengompresi kekuatan jiwaku. Aku bisa melakukan beberapa pengendalian sederhana terhadap kekuatan spasial. Ayo, lihatlah. Sambil berbicara, Penatua Xuan mengulurkan tangannya. Dan sebuah bola cahaya kuning muncul entah dari mana di telapak tangannya. Bola cahaya kuning itu tampak sangat nyata. Terdapat retakan spasial tipis di sekelilingnya. Kekuatan jiwa tipe bumi. Ini jelas kekuatan jiwa Penatua Xuan yang telah dipadatkan. Mata Penatua Xuan berbinar. Tiba-tiba, retakan spasial yang mengelilingi bola mulai melebar, dan bola itu mulai runtuh ke dalam. Sebuah lubang hitam kecil terbentuk. Daya hisap yang mengerikan menyeret Huo Yuhao ke arahnya, dan ia hampir menabrak Penatua Xuan. Setelah lubang hitam itu terbentuk, ia mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Energi asal di udara mulai tersedot ke dalam lubang hitam. Cahaya kuning di tubuh Penatua Xuan semakin intens. Lubang hitam kecil itu menjadi stabil karena dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning lembut. Lubang hitam itu berhenti berputar lebih cepat, tetapi berputar dengan kecepatan konstan. Kira-kira beginilah keadaan di tubuh di Tian. Ia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menyebabkan keruntuhan ruang, membentuk lubang hitam yang dapat melahap energi asal. Secara teori, lubang hitam ini dapat terus-menerus melahap energi asal. Namun, akan terjadi ketidakstabilan jika aku tidak dapat mengendalikannya,
yang pada akhirnya akan menyebabkan ledakan. Kudengar tetuamu mengatakan bahwa jika seorang Ultimate Douluo dapat menyempurnakan sebuah lubang hitam dan mempertahankannya pada batas yang dapat ia tangani, lubang hitam itu akan dapat bertahan selamanya. Dalam hal itu, lubang hitam ini bahkan dapat melahap seluruh benua kita. Tentu saja, kemungkinan seperti itu sangat langka. Tetuamu hanya membuat kesimpulan. Kekuatan jiwa lubang hitam seperti itu membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk dikendalikan. Setelah dikendalikan, ia dapat diserap ke dalam tubuh seseorang. Aku bisa menyelesaikan proses seperti itu, tetapi aku tidak bisa mengubah kekuatan jiwaku seperti Ditian. Saat ini, hanya ada satu lubang hitam kekuatan jiwa di tubuhku, inti jiwaku. Kekuatan jiwa yang mengalir di tubuhku masih ada dalam 3 keadaan. Jika aku dapat mengubah 1/10 kekuatan jiwa dalam tubuhku menjadi lubang hitam, aku dapat menciptakan inti jiwa lubang hitam kedua, mungkin di dada atau dahiku, sehingga menjadi seorang Ultimate Douluo. Namun, itu tidak mudah. Aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi selalu gagal sedikit dibandingkan dengan mengganti kekuatan jiwaku. Menciptakan inti jiwa kedua lebih mudah. Tetuamu dan Long Xiaoyao sama-sama mengambil jalan ini. Kurasa Ye Sisui juga melakukan hal yang sama. Hanya Ditian yang mengambil jalan berbeda. Inilah mengapa dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan Ultimate Douluo biasa. Lebih lanjut, saya menduga Ditian memiliki inti jiwa kedua. Kemampuannya sudah mendekati dewa. Jika dia manusia, dia mungkin sudah diterima di alam dewa. Huo Yuhao mendengarkan dengan saksama. Baginya, pengetahuan seperti itu sangatlah penting. Hal ini juga memungkinkannya untuk melihat dengan jelas jalur perkembangannya di masa depan. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, Yuhao, jauh lebih mudah bagimu untuk menjadi seorang Ultimate Douluo dibandingkan dengan kami, karena kau memiliki jiwa bela diri kembar. Ingat, kau harus bertujuan untuk mencapai inti jiwa ganda saat kau menjadi seorang Titled Douluo. Selama kau dapat membentuk lubang hitam dengan kedua inti jiwa itu, kau dapat dengan mudah mengatasi penghalang untuk menjadi seorang Ultimate Douluo. Hai, sayang sekali waktu tidak berpihak pada kita. Jika kau memiliki 30 tahun lagi untuk menjadi seorang Ultimate Douluo, mengapa kita harus takut pada Ye Sisui dan Long Xiaoyao? Seorang Ultimate Douluo dengan jiwa bela diri kembar akan jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Kau bahkan mungkin bisa menantang Ditian. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Akademi benar-benar mengerahkan segalanya kali ini. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini terdiri dari total 2.700 Master Jiwa, termasuk lebih dari 10 Titled Douluo. Inilah kekuatan Akademi Shrek, Penatua Xuan. Bagaimana kekuatan jiwa bisa distabilkan saat berubah menjadi lubang hitam? Dalam eksperimen saya mendapati diri saya kehilangan kendali sebelum revolusi kekuatan jiwa saya menghasilkan kekuatan spasial yang cukup. Kuncinya terletak pada rasa takut saya. Saya takut akan mengalami semacam serangan balik begitu saya kehilangan kendali. Itulah sebabnya saya bahkan tidak tahu batas kemampuan saya. Penatua Xuan tertawa dan berkata, bodoh. Jangan terlalu ambisius. Kau hanya seorang petapa jiwa saat ini. Meskipun kau memiliki jiwa bela diri kembar, kau tetaplah seorang petapa jiwa. Kau tidak mungkin bisa membentuk inti jiwa saat ini. Namun, kau memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan para master jiwa lainnya. Karena keuntungan ini, aku yakin kau bisa langsung membentuk inti jiwa ganda saat kau menjadi seorang Douluo bergelar. Apakah kamu berbicara tentang kekuatan spiritualku? Huo Yuhao segera mengerti apa yang dimaksud Penatua Xuan.
Penatua Xuan mengangguk dan menjawab, benar, itu kekuatan spiritualmu. Kekuatan spiritualmu lebih besar daripada kebanyakan master jiwa biasa lainnya, sebanding dengan seorang titled Douluo. Hanya ada sedikit master jiwa tipe spiritual. Tetapi seorang titled Douluo tipe spiritual pasti akan menjadi seorang transcendent Douluo. Ini karena master jiwa tipe spiritual memiliki kendali yang lebih besar daripada kebanyakan master jiwa biasa. Tidak masalah bagimu untuk melakukan eksperimen seperti itu sekarang. Setidaknya kau akan mendapatkan pengalaman. Namun, jangan terlalu terpaku padanya. Kau tak bisa berbuat apa-apa jika kemampuanmu tidak memadai. Karena kekuatan jiwamu tidak memadai. Mustahil kau bisa memampatkan semua kekuatan jiwamu di dalam inti jiwamu ketika kau mengubahnya dari wujud cair ke wujud padat. Semakin besar inti jiwanya, semakin kuat titled Douluo-nya. Huo Yuhao tergerak dan bertanya, Penatua Xuan, jika saya mencoba membentuk inti jiwa sekarang, apa yang mungkin terjadi? Penatua Xuan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Pertama, hampir mustahil. Meskipun kendalimu mungkin kuat, sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan spasial. Jika terjadi kesalahan, kau akan mencari kematianmu sendiri. Selama proses kompresi kekuatan jiwa, tuntutan pada ketahanan fisik seorang master jiwa sangat besar. Tubuh seseorang bagaikan wadah yang menyimpan kekuatan jiwa. Sedangkan transformasi kekuatan jiwa dari cair ke padat akan menghasilkan energi yang sangat besar. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, kau akan hancur berkeping-keping dan mati. Inilah mengapa kau tidak bisa mencoba hanya untuk bersenang-senang. Dengan asumsi Anda benar-benar berhasil, kultivasi Anda di masa depan pasti akan meningkat secara signifikan. Inti jiwa yang kokoh menyerap energi asal dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada meditasi Anda saat ini. Namun, apa yang akan terjadi ketika Anda mencapai peringkat 90? Anda sudah memiliki satu inti jiwa, dan Anda tidak mungkin dapat memampatkan semua kekuatan jiwa Anda di dalamnya. Saat mencapai peringkat 90, kau perlu mencoba kompresi inti jiwa keduamu. Hanya dengan cara inilah, kau akan menjadi seorang titled Douluo. Namun, inti jiwamu pasti akan muncul di dantianmu. Ada kemungkinan besar inti jiwa pertamamu juga akan terbentuk di dantianmu. Ada juga kemungkinan kau bisa membentuk dua inti jiwa sekaligus. Namun, jika sudah ada satu inti jiwa di dantianmu, kau harus melihat kondisiku jika kau ingin membentuk inti jiwa kedua di tempat lain. Penatua Xuan sedikit tidak berdaya saat dia menunjuk dirinya sendiri. Huo Yuhao mengerti maksudnya. Menurut Penatua Xuan, dengan asumsi ia melakukan hal yang mustahil dan membentuk inti jiwa pertama. Akan sama sulitnya baginya untuk membentuk inti jiwa kedua seperti menjadi seorang ultimate Douluo dari seorang transcendent Douluo tingkat 98. Aku mengerti. Terima kasih, kata Huo Yuhao lembut. Penatua Xuan berkata, bukankah kau bilang ingin menguji batasmu tadi? Kau boleh mencoba, aku akan mengawasimu. Aku juga ingin melihat seberapa kuat kendalimu. Aku sarankan kau mencoba dengan 1/10 kekuatan jiwamu. Ketika kekuatan jiwamu mencapai keadaan padat dan terus meningkat hingga kau merasa tak mampu mengendalikannya lagi. Aku akan berada di sini. Jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatanmu. Huo Yuhao sangat gembira. Terima kasih, Penatua Xuan. Haruskah saya mulai sekarang? Ya, kamu bisa mulai sekarang. Huo Yuhao pertama-tama menenangkan diri dan menyesuaikan kondisi mentalnya. Ia menutup mata, dan kekuatan spiritualnya mulai mengalir. Ia juga memeriksa kekuatan jiwanya. Tetua Xuan berdiri di samping dan mengangguk tanpa suara. Anak ini masih setenang biasanya.
Dia sama sekali tidak kehilangan ketenangannya. Ketika Huo Yuhao membuka matanya lagi, matanya sudah tertutup lapisan emas. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan jiwa putih susunya mulai mengalir keluar. Karena kekuatan jiwanya masih cair, telapak tangannya tampak seperti genangan susu. Tak satu pun kekuatan jiwanya merembes keluar dari tangannya saat ia mengendalikannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Semakin banyak kekuatan jiwanya mulai muncul dan melayang di atas telapak tangan Huo Yuhao. Perlahan-lahan berputar. Kali ini, Huo Yuhao telah mencurahkan lebih banyak kekuatan jiwa daripada 2 kali sebelumnya dalam eksperimennya. Dengan perlindungan Penatua Xuan, ia tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Di bawah kendalinya, sirkulasi kekuatan jiwanya mulai meningkat pesat. Pada saat yang sama, sirkulasi tersebut juga mulai terkompresi secara perlahan. Selama proses kompresi, Huo Yuhao perlahan-lahan meningkatkan input kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya yang cair mulai menjadi kental, tetapi kecepatannya terus meningkat di bawah kendali Huo Yuhao yang disengaja. Kini, terdapat lapisan emas yang menyelimuti kekuatan jiwanya yang putih. Lapisan emas inilah yang melindungi kekuatan jiwanya agar tidak merembes. Jika itu master jiwa 7 cincin lainnya, kekuatan jiwanya akan cepat menguap jika ia mengeluarkan kekuatan jiwanya begitu saja, tanpa menggunakan kemampuan jiwa apapun. Setelah menguap, kekuatan jiwanya akan lenyap di udara. Penatua Xuan mengangguk setuju sambil memperhatikan pengendalian kekuatan spiritual Huo Yuhao. Meskipun hal ini tidak terlalu menguras kekuatan spiritualnya, detailnya sangat dibutuhkan. Tidak mudah bagi Huo Yuhao untuk melakukan hal seperti ini. Kekuatan jiwanya perlahan berubah dari cair menjadi padat. Ekspresi Huo Yuhao juga mulai berubah serius. Namun, kekuatan jiwanya tidak bergeser sedikit pun di bawah kendalinya, dan terus berputar tanpa henti. Akhirnya berubah menjadi wujud padat. Sulit membayangkan seorang petapa jiwa melakukan ini. Penatua Xuan terkagum-kagum, dan juga semakin fokus. Ia siap bereaksi terhadap situasi apapun. Kekuatan jiwa Huo Yuhao terus tertekan dan berputar. Perlahan, kekuatan jiwanya yang kokoh mulai terbentuk. Corong kecil yang familiar bagi Huo Yuhao muncul. Karena ia telah menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalamnya kali ini. Kemunculan corong tersebut menciptakan tarikan energi asal dari luar yang lebih besar daripada sebelumnya. Daya hisap yang mengerikan langsung menyebar keluar. Di dalam paviliun Dewa Laut, energi asal melimpah. Huo Yuhao merasa seolah-olah energi dari pusaran kecil ini telah meningkat setidaknya 2 kali lebih cepat dibandingkan 2 eksperimen sebelumnya. Cahaya terdistorsi di sekitar kekuatan jiwa padatnya mulai terlihat semakin jelas. Daya hisap yang kuat tidak hanya menyedot energi asal, tetapi juga menyerap kekuatan jiwa Huo Yuhao sendiri. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan jiwa padatnya. Bagus sekali, lanjutkan. Jangan khawatir. Biarkan aku melihat standar apa yang bisa kau capai. Suara Penatua Xuan terdengar di telinga Huo Yuhao, meredakan kekhawatirannya. Namun, ia tidak langsung meningkatkan output kekuatan jiwanya. Sebaliknya, ia membiarkan pusaran menyerap kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, ia terus memperkuat kendali kekuatan spiritualnya untuk menjaga stabilitas kekuatan jiwanya yang kokoh. Penatua Xuan pernah mengatakan sebelumnya bahwa ia harus menjaga stabilitas kekuatan jiwanya yang kokoh jika ingin menjadikannya inti jiwanya. Begitu stabilitas hilang, ledakan dahsyat akan terjadi. Itu akan sangat berbahaya. Di bawah kendali Huo Yuhao,
kekuatan jiwanya yang solid mulai stabil dan terus menguat. Gelombang energi asal juga semakin cepat. Huo Yuhao bahkan melihat emas redup muncul di dinding ruangan. Pohon emas menyerap energi asal dari dunia luar, sementara energi asal juga tercurah keluar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao yang solid menyerap energi asal dengan sangat cepat. Tubuh Penatua Xuan memancarkan lapisan cahaya keemasan redup, mengisolasinya dari dunia luar. Kekuatan jiwa Huo Yuhao yang kokoh sudah mulai menyerap kekuatan jiwanya sendiri. Namun, Penatua Xuan mampu mengisolasinya, mengingat perbedaan kultivasi mereka yang sangat besar. Ekspresi misterius perlahan muncul di wajah Huo Yuhao. Di dahinya, mata takdirnya perlahan terbuka. Ia kembali meningkatkan output kekuatan spiritualnya dan terus mengendalikan revolusi kekuatan jiwanya yang solid dengan stabil. Detik demi detik berlalu, dan lebih dari separuh kekuatan jiwa Huo Yuhao telah menyatu menjadi kekuatan jiwa yang kokoh ini. Ia juga mulai merasa perlahan kehilangan kendali atas revolusi kekuatan jiwa yang kokoh ini. Kendali spiritualnya masih stabil, tetapi mustahil baginya untuk menghentikannya. Jika ia melakukannya, hanya akan ada satu hasil, ledakan.